Satu lagi yang terakhir, yang saya baca terakhir tadi adalah tentang mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan. Mungkin minggu kemarin sudah ada ya Bu Didi kemarin menanyakan tentang mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Dilakukan dalam sholat itu dalam empat kondisi. Yang pertama ketika takbiratul ihram sunahkan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Takbiratul ihram ya. Yang kedua ketika mau ruku Allah, tangannya diangkat dulu, baru ruku. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu yang ketiga nggih. Takbir yang mengangkat tangan itu yang ketiga. Mau sujud enggak usah. Bangun dari sujud mau tahiyat enggak usah ngangkat tangan. Mau sujud lagi yang kedua enggak usah ngangkat tangan. Bangun dari sujud mau berdiri ini enggak usah mengangkat tangan. Mengangkat tangan yang keempat itu adalah ketika kita bangun dari duduk, bangun dari tahiyat ya, atau bangun dari posisi duduk. Kita rakaat kedua itu kan posisi kita duduk tahiyat. Maka ketika berdiri dari duduk tahiyat itu kita mengangkat tangan, disunahkan ya, ini sunnah. Jadi bangun dari posisi duduk itu kita disunahkan mengangkat tangan. Misalnya kita bermakmum, jadi makmum, kita ketinggalan, kita makmum masbuk, ketinggalan sholat maghrib misalnya, imamnya sudah rakaat kedua, kita baru datang, kita ketinggalan satu rakaat. Berarti tiap rakaat kita kan tahiyat ya, berarti tiap rakaat kita duduk. Rakaat pertama, imamnya rakaat kedua, tahiyat awal, kita masih rakaat pertama. Bangun dari tahiyat, bangun dari tahiyat ke tahiyat awal, rakaat keduanya imam, ya kita mengangkat kedua tangan karena bangun dari posisi duduk. Disunah, ini sunnah ya, bukan sesuatu yang wajib. Jadi kalau ada orang tidak mengangkat tangan, ya jangan disalahkan. Imamnya sholat tahiyat akhir. Nah, kita kan berarti masih rakaat kedua nggih. Imamnya salam. Nah, kita bangun dari tahiyat akhirnya imam untuk kita bangun menambah satu rakaat yang terakhir, ya kita angkat tangan lagi. Karena kita posisi duduk. Dari posisi duduk untuk berdiri kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Jadi rumusnya tadi pokoknya berdiri dari posisi duduk itu disunahkan mengangkat tangan. Kalau posisi sujud langsung berdiri rakaat pertama, rakaat ketiga itu kan dari sujud kemudian berdiri nggih. Nah, itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Jadi disunahkannya ketika dari posisi duduk untuk berdiri. Nah, itu 4 kondisi kita mengangkat kedua tangan. Ya, pun paham ya untuk mengangkat kedua tangan. Nah, itu disunahkan mengangkat kedua tangan dalam 4 hal itu tadi. Oke. Takbiratul ihram, mau rukuk, bangun dari rukuk. Kemudian yang keempat, bangun dari posisi duduk. Bangun dari posisi duduk, tahiyat awal ataupun tahiyat akhir ketika kita jadi makmum masbuk, ketika mau berdiri nambahi rakaat. Nah, itu kan kita posisi duduk, jadi mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian untuk i'tidal, posisi i'tidal itu ya ada yang mengatakan tangannya lurus ya, maksudnya tidak sendakep. Ada pendapat yang mengatakan ketika i'tidal itu tangannya kembali sendakep lagi. Kalau kita melihat orang dalam 2 kondisi ini, ya jangan disalahkan, sama-sama benernya. Sama-sama benernya. Memang ada hadis yang Nabi Muhammad itu redaksinya taruhlah ketika takbiratul ihram, kemudian letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kiri. Nah, kemudian ketika bangun dari sujud, letakkan tangan kananmu di atas tangan kiri. Maksudnya berdiri bangun dari sujud. Nah, sendakepnya seperti itu. Tidak mengatakan ketika i'tidal itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tidak mengatakan secara jelas ketika i'tidal, tidak mengatakan. Nah, ini dijadikan dasar bagi orang yang menganggap bahwa ketika i'tidal itu tangannya cukup gini aja. Tetapi ada
redaksi hadis juga yang Nabi Muhammad itu ketika berdiri posisi ketika berdiri maka meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi secara umum ketika berdiri. Iktidal itu kan posisi berdiri. Ya, akhirnya ini yang jadikan dasar bahwa ketika iktidal itu tangannya juga sendagap. Jadi kembali ke asalnya mengikuti dalil yang secara umum tadi, setiap berdiri Nabi Muhammad sendagap seperti ini, tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri. Jadi sama-sama benernya. Sing gak bener, sing gak sholat ya. Untuk redaksi. Tapi kunut ini juga ada dua macam. Kunut ada kunut subuh dan witir, itu ada kunut nazilah ya. Kan semerap ya, ada kunut nazilah pernah pireng ya. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca pada sholat ketika ada bencana atau ada peperangan. Misalnya dulu ketika Palestina banyak di perang di Palestina dulu kan, waktu saya pondok dulu gencar-gencarnya Palestina niku, nah, akhirnya tiap Jumat di Tebu Ireng itu tiap sholat Jumat mesti kunut nazilah selama berapa lama ngoten, itu kunut nazilah. Dan itu bisa dilakukan setiap sholat fardu, tapi tidak seterusnya ya, paling tidak maksimal 1 bulan lah, maksimal 1 bulan melakukan kunut nazilah itu setiap sholat fardu itu boleh. Pada rakaat yang terakhir itu kunutnya posisinya pada rakaat yang terakhir. Nah, kalau misalnya sholatnya maghrib ya berarti pada rakaat yang ketiga. Kalau sholat isya ya berarti pada rakaat yang keempat, itu kunut nazilah. Jadi dan redaksi doanya pun juga berbeda. Dan biasanya di kunut nazilah itu ada yang redaksi tentang balak, ngoten nggak ada yang tangannya dibalik kayak gini ketika kunut nazilah. Lah bagaimana kalau kunutnya itu tangannya dibalik gini? Ya boleh-boleh saja. Kalau misalnya kita gini tok terus, tangannya diangkat gini tok juga boleh. Kita berdoakan tangannya begini. Ya memang ketika pada redaksi yang bala Allahumma dafa'annal bala, nah itu wal waba wal zalazil wal mihan dan seterusnya. Ketika yang redaksinya itu kita menolak balak ya posisinya dibalik seperti ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Ketika mengharapkan rahmat dibalik lagi, tangannya ditengadahkan ke atas. Jadi ketika redaksi doanya itu mengharapkan rahmat, mendapatkan ampunan, nah itu tangannya begini ke atas. Tapi kalau pas isi doanya itu tentang balak ya dibalik gini. Jadi kenapa kita kadang melihat orang tangannya dibolak-balik kunut, ini maksudnya apa? Ya itu tadi, maksudnya seperti itu. Ketika redaksi ayatnya doanya tentang balak itu dibalik gini. Kalaupun kita tidak cocok dengan dibolak-balik, ngapain sih kok dibolak-balik? Kita gini aja ya tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Kita tetap gini aja sampai awal sampai akhir, tangannya ditengadahkan ke atas seperti ini juga tidak masalah. Oke, jadi kita jangan mencari kesalahan, kita carilah persamaan, sama-sama kunutnya, sama-sama ibadahnya, sama-sama ingin mendapatkan ridho dari Allah. Itu carilah persamaan seperti matematika, matematika kan selalu mencari persamaan, gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita hidup itu seperti matematika, kita selalu mencari persamaan, jangan selalu mencari perbedaan. Nah, itu mungkin ngaten nggih. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang masih tentang hay'ah salat yang selanjutnya, yang tadi ada 15. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.